Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Habakuk bagaimana untuk bisa tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, tahu nggak berapa umurnya iblis? Waktu di sorga, dia nggak ada umurnya. Tapi setelah dia diusir dari sorga, walau dia tetap hidup dalam kekekalan, tidak pernah ditulis dia tetap sama seperti dulu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Alkisah, satu hari iblis yang tentu sekarang sudah sangat tua, paling tidak kita tahu usianya di atas 6.000 tahun, berjalan tertatih-tatih sambil mengumpulkan peralatan-peralatan yang biasa dia pakai untuk membuat orang murtad meninggalkan Tuhan. Untuk apa? Ternyata dia mau pensiun. Dia mau lelang semua peralatan-peralatannya yang biasa dia pakai untuk menyesatkan manusia. Jangan tanya sama saya di mana ayatnya. Di mana Pak ayatnya? Ini karangan bebas. Dulu saya mengarang dapat nilai 9. Saya lanjutkan. Setelah semuanya siap, dia buat pengumuman lewat WA Group supaya semua setan kumpul. Para setan yang masih junior sampai yang senior datang semua. Termasuk pocong, tuyul, sundel bolong, suster ngesot, semuanya kumpul. Mau lihat alat-alat apa yang bisa mereka beli supaya mempermudah kerja mereka. Ada alat yang namanya kebencian, ada yang namanya iri hati, tipu daya, kesombongan, dan pelbagai macam alat lainnya. Pada setiap alat ditempelkan label harganya masing-masing. Dan agak terpisah dari semua alat-alat tadi, ada sebuah alat yang nampaknya sudah tua, usang, karena terlalu banyak dipakai. Tapi walaupun sudah usang, namun harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan semua peralatan lainnya. Melihat hal itu, seorang setan junior bertanya kepada iblis yang akan pensiun tadi. Bos, numpang tanya, apa nama alat ini? Kenapa mahal sekali? Jelek, tua, usang, tapi paling mahal. Si iblis yang hampir pensiun itu menjawab, oh itu, alat itu namanya kekecewaan. Selama ini dalam bekerja, alat itu yang paling banyak kupakai. Karena itu kelihatannya sudah usang. Kenapa paling mahal harganya? Sebab alat itu sangat efektif untuk menyesatkan orang. Tidak ada orang yang kebal terhadap serangan dari alat tersebut. Jangankan orang Kristen biasa, jemaat biasa, pendeta pun banyak yang sudah menjadi korban. Dan luar biasanya alat ini adalah saat korban terluka oleh alat itu, mereka tidak sadar bahwa akulah yang melukai mereka. Justru mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat mereka merasa kecewa. Oleh karena itu, dengan alat yang namanya kekecewaan tadi, aku dengan mudah membawa mereka untuk meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, adakah di antara saudara yang sedang terluka oleh alat usang dan yang telah acap kali digunakan setan tadi, alat yang namanya kekecewaan? Adakah di antara saudara yang saat ini sedang merasa kecewa dan mempersalahkan Tuhan dengan anggapan bahwa dialah yang menjadi sumber dari semua rasa kecewa dalam hatimu? Adakah di antara saudara yang karena merasa kecewa saat ini sedang menimbang-nimbang untuk meninggalkan Tuhan? Atau mungkin bahkan saudara sudah mulai melangkah untuk meninggalkan Dia? Kalau itu keadaan saudara saat ini, maka uraian firman Tuhan berikut ini adalah untuk saudara. Kalau saudara berkata, Pak, saya tidak sedang merasa kecewa kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga untuk saudara. Supaya nanti ketika saudara terluka oleh alat ini, yaitu rasa kecewa, saudara tahu bagaimana cara untuk mengatasinya.
Setuju? Kalau setuju, tolong sekarang mata, telinga, dan pikiran saudara di setting modenya. Supaya seperti di HP, kan ada settingnya tuh. Mode sleep setelah 5 menit, 10 menit, 30 menit, lalu mati sendiri. Nah, ini di setting yang never sleep. Tidak pernah padam sampai kita sendiri yang memadamkannya. Siap? 1, 2, 3. On terus. Haleluya. Mengapa orang merasa kecewa kepada Tuhan? Ada 2 penyebab. Yang pertama, karena ia tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan dia mengalami hal-hal yang tidak seperti yang dia harapkan. Dan akibatnya ia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Yang kedua, yaitu karena ia tidak mengerti mengapa Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa yang ia panjatkan. Sehingga ia bertanya, kapan Tuhan? Sampai kapan aku harus menunggu jawabanmu? Kedua pertanyaan itulah yang juga diajukan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Hal itu ditulis di kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di situ dicatat bahwa Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan merajalela di tengah umatnya, yaitu bangsa Yehuda. Habakuk juga bertanya, sampai kapan ia harus menunggu saat Tuhan mengabulkan doanya, yaitu agar Tuhan memulihkan negeri Yehuda. Dan menanggapi kedua pertanyaan tersebut, di dalam Habakuk 1, ayat yang kelima sampai yang ke-11, dicatat Tuhan menjawab dengan berkata bahwa ia akan mendatangkan kesulitan yang lebih besar untuk bangsa Yehuda. Untuk itu ia akan membiarkan Babel menyerbu dan menguasai Yehuda, serta membawa penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Artinya, bukannya dia mengabulkan doa Nabi Habakuk, malahan kesulitan yang terjadi di sekitar Habakuk akan bertambah berat. Nah, kalau hal itu yang saudara alami, kira-kira apa reaksi saudara terhadap Tuhan? Kalau Tuhan tidak kunjung mengabulkan doamu, apa yang akan saudara katakan dan lakukan kepadanya? Kecewa kepada Tuhan? Marah kepada Tuhan? Membuat keputusan untuk melupakan Tuhan dan meninggalkan Dia? Bukan itu yang dilakukan oleh Habakuk. Di dalam pasal 2 dan 3 dari kitab Habakuk, kitab yang hanya terdiri dari 3 pasal itu, kita akan melihat 4 sikap yang diajarkan Tuhan dan yang menjadi ketetapan dalam hati Habakuk. Ada 4 sikap ketika Tuhan tidak kunjung mengabulkan doanya. Ada 4 sikap yang harus menjadi sikap kita ketika doa-doa kita tidak kunjung dijawab Tuhan. Sikap yang pertama yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Hal ini ditulis di dalam Habakuk 2 ayat 4. Di situ ditulis tentang sikap orang benar ketika doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan. Yaitu, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sikap yang kedua, yaitu tetap menantikan Tuhan. Sikap ini ditulis di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Di situ ditulis tentang bagaimana Habakuk harus bersikap ketika penggenapan janji Tuhan seakan-akan berlambat-lambat. Yaitu nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kedua sikap ini telah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Sekarang sikap yang ketiga. Yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Hal ini ditulis di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-20. Di situ ditulis bagaimana seharusnya sikap semua orang percaya kepada Tuhan ketika doa mereka belum juga dikabulkan. Yaitu berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Berdiam diri di sini bukan berarti dalam artian diam karena ngambek. Bukan. Yaitu karena Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita. Sama seperti seorang anak kecil yang karena keinginannya tidak dituruti oleh orang tuanya lalu ngambek, diam dan tidak mau diajak bicara. Bukan. Dari Mazmur 6 ayat yang ke-6 dikatakan,
maka kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu makna dari kata diam di Habakuk 2 ayat 20 adalah berharap kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris ayat itu berbunyi, "For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him." Hanya pada Allah saja jiwaku menanti dalam diam, in silence, dalam diam. Sebab daripadanya lah harapanku. Jadi, apakah sikap yang ketiga ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita? Tetaplah berharap kepadanya. Saya membaca kesaksian ketua sinode kita ketika dia sedang dalam perjalanan ke Hong Kong. Ketika sedang menanti di ruang tunggu, seorang petugas penerbangan menghampiri dia dan meminta melihat tiket penerbangannya. Dia memeriksanya, lalu mengambilnya. Lalu dimintanya dia duduk di kursi sebelah kaunter petugas tanpa ada penjelasan apapun mengapa tiketnya diambil dan mengapa dia harus duduk di situ. Yang lebih membuat dia semakin tidak nyaman adalah ketika tiba saatnya penumpang diizinkan masuk, dia tidak dapat masuk. Karena tiketnya ada di petugas tersebut. Dengan agak jengkel, dia pergi ke counter untuk bertanya, "Sir, ada problem apa dengan tiket saya?" Dia jawab, no problem sir. Would you please wait for a moment?" Dia menunggu dengan gelisah karena sampai antrian terakhir masuk, untuk masuk pesawat, dia belum bisa masuk juga. Waktu menanti tersebut menjadi terasa semakin lama dan menjengkelkan. Sampai penumpang terakhir masuk, dia masih tertahan. Tidak lama kemudian datanglah petugas yang mengambil tiketnya dan minta dia untuk mengikutinya masuk ke dalam pesawat. Dia terus mengikutinya dan dibawa ke bagian first class. Lalu dia mempersilahkan dia duduk di kelas yang utama tersebut sambil berkata, "I'm sorry sir, do you mind if we upgrade you to first class?" Tiba-tiba ketika mendengar itu, perasaan hatinya langsung berubah. Dia merasa senang sekali dan sambil tersenyum bahagia dia menjawab, "Oh, it's okay, I don't mind, thank you." Penantian yang menjengkelkan dan penuh ketidakpastian akhirnya berubah menjadi kebahagiaan karena di-upgrade ke kelas utama. Menantikan bisa menjadi masa yang tidak menyenangkan bila kita tidak mengetahui kepastian dari apa yang kita nantikan. Namun penantian akan menjadi menyenangkan bila ada kepastian dari apa yang kita nantikan tersebut. Apalagi bila yang dinantikan adalah apa yang diharapkan. Itulah pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati tidak akan mengecewakan. Karena kita menanti di dalam kepastian. Untuk memastikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan, pengharapannya tidak akan gagal, maka yang terpenting di dalam penantian adalah bagaimana sikap hati kita ketika menantikan semuanya itu. Terakhir, ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, sikap keempat yang harus kita miliki adalah tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari sikap yang keempat ini juga. Bagaimana bersukacita di dalam segala keadaan. How to rejoice in all situations. Untuk itu saya mengajak saudara untuk membaca 3 ayat yang terakhir dari kitab Habakuk. Yaitu Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, kalau ada yang namanya keadaan yang sangat sukar, ayat 17 ini menggambarkan keadaan itu. Saya baca lagi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang.
Inilah yang namanya sudah jatuh, tertimpa tangga. Tangganya menimpa anjing, anjing yang ngamuk dan kita gigitnya. Parahnya si anjing ternyata anjing gila. Lengkap sudah penderitaan ini. Dan kalau saudara mengalami keadaan ini, kira-kira apa yang menjadi sikap saudara terhadap Tuhan? Apa? Apa sikap Nabi Habakuk? Apa yang dilakukan Habakuk? Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah yang disebut sebagai bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan bersukacita di segala keadaan. Rejoicing in all situations. Di dalam ayat 19 lebih jauh Habakuk menjelaskan alasan mengapa dirinya dapat bersukacita walaupun keadaan yang ia hadapi tidak seperti yang ia harapkan. Alasan tersebut adalah ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini Habakuk menyebut dua alasan untuk bersukacita dalam segala keadaan. Dua alasan yang perlu kita pahami sehingga kita bisa menghadapi situasi yang tidak mudah. Kehidupan kita tidak menjadi goyah supaya dikala kita menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan, sukacita di dalam hidup kita tidak menjadi pudar. Kedua alasan tersebut adalah yang pertama, mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Yang pertama yaitu mengenal Allah siapa Allah yang sesungguhnya. Bukan mengenal siapa yang menjadi teman dekat kita. Bukan mengenal siapa yang menjadi atasan kita di kantor. Bukan sekedar mengenal siapa yang menjadi orang tua atau pasangan hidup kita. Semua itu boleh-boleh saja. Namun yang lebih penting adalah mengenal siapakah Allah kita yang sebenarnya. Itu sebabnya di dalam kalimat pertama dari ayat 19 tadi Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia tidak berkata Yoyakim itu rajaku. Walaupun diperkirakan Habakuk melayani sebagai nabi di Yehuda ketika negeri itu diperintah oleh Raja Yoyakim. Yaitu sekitar 2600 tahun yang silam. Dia juga tidak berkata Lewi itulah sukuku. Walaupun dapat diduga bahwa Habakuk selain melayani sebagai seorang nabi, yang bersangkutan juga adalah seorang imam yang melayani Allah di dalam bait suci dalam puji-pujian. Dia juga tidak berkata si A adalah ayahku. Bahkan di dalam kitabnya Habakuk tidak merasa perlu untuk menyebutkan nama dari ayahnya. Semua itu menunjukkan bahwa sukacita tidaklah tergantung pada apa yang kita miliki. Sukacita tidak tergantung pada gelar apa yang kita sandang atau apa yang menjadi latar belakang keluarga kita. Entah kita berasal dari keluarga yang kaya atau sederhana, entah kita dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan tinggi atau biasa-biasa saja. Semuanya ini menunjukkan bahwa sukacita tidaklah tergantung kepada keadaan di sekitar kita. Yaitu keadaan yang mudah atau susah. Bukan. Semua itu tidak menentukan sukacita dalam hidup kita. Sekali lagi, apa yang kita miliki, latar belakang keluarga kita, pendidikan kita, keuangan kita, tidak menentukan sukacita dalam hidup kita. Saudara tahu Salomo? Salomo memiliki semuanya. Gelarnya raja. Latar belakang keluarganya, keturunan raja yang paling terkenal. Orang yang paling berhikmat di dunia selain Tuhan Yesus tentunya. Orang terkaya sepanjang sejarah manusia. Istrinya 700, gundiknya 300. Tapi dia tidak memiliki sukacita. Buktinya di kitab Pengkhotbah 2 ayat 17 dia berkata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Satu hari saya lagi jalan-jalan dari Malang ke Bandung. Di hotel teman baik saya yang sudah lama sekali nggak ketemu datang. Dan dia bilang sama saya begini sebelum dia pulang. Andrew,
gue mau kasih satu nasihat sama lu ya. Cuma satu aja. Saya bilang, oh iya apa? Jangan punya istri lebih dari satu. Pusing. Lalu saya tanya, emang lu punya istri berapa? Dia bilang 6. Pusing pisan. Ya. Kalau teman saya punya 6 istri saja pusing, saya nggak bisa bayangkan betapa lebih pusingnya Salomo dengan 700 istri dan 300 gundik. Apakah yang membedakan antara sukacita dan kegembiraan? Apa? Sumbernya. Sumber dari kegembiraan ada di luar diri kita, yaitu rasa nyaman secara jasmania dan jiwania karena apa yang kita alami dan yang bersumber dari luar diri kita. Contoh, saudara pada masa pandemi ini tiba-tiba dinaikkan gajinya 25%. Gembira enggak? Gembira? Yang benar. Pasti. Gimana kalau 2 hari kemudian saudara dengar kalau teman-teman sejawat saudara naiknya 50% semua. Cuma saudara yang 25%. Tetap senang atau jadi marah? Saudara dapat tender yang menguntungkan. Saudara senang sekali. Tetapi ternyata kompetitor saudara dapat tender 10 kali lebih besar dari saudara. Tetap senang? Saudara paling berprestasi di kantor. Tapi orang lain yang dipuji. Semua merasa senang, semua rasa gembira akan lenyap. Itulah kegembiraan. Tidak abadi dan mudah berubah-ubah. Tetapi tidak demikian halnya dengan sukacita. Sumbernya ada di dalam diri kita. Yaitu pengenalan kita akan Allah. Sehingga sukacita bukanlah sekedar rasa nyaman secara jasmania maupun jiwania, tetapi juga rasa nyaman secara rohania. Artinya seluruh hidup kita merasa nyaman karena kita mengenal siapakah Allah kita. Itulah yang dikatakan oleh Habakuk di dalam kalimat pertama ayat 19 tadi. Yaitu Allah Tuhanku itu kekuatanku. Singkat kata, Allah adalah pribadi yang maha besar sehingga ia dapat diandalkan. Oleh karena itu di dalam segala keadaan kita tetap dapat bersukacita. Pastikan saudara mengenal Tuhan dengan benar. Bukan sekedar beragama Kristen. Bukan sekedar melakukan aktivitas rohani. Saya sarankan saudara ikut program pemuritan dasar kekristenan. Maka saudara akan dibimbing untuk mengenal Tuhan dengan benar. Selama kita mengenal siapakah Allah kita. Dan kita tahu bahwa dia adalah kekuatan kita. Maka sukacita akan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bahkan ketika doa kita tidak kunjung dikabulkan Tuhan. Hati kita akan tetap penuh dengan sukacita. Alasan kedua bagi kita untuk bersukacita adalah bila kita mengenal apakah yang Allah kerjakan dalam hidup umatnya. Di satu sisi kita perlu mengenal siapakah Allah kita. Dan di sisi yang lain kita perlu mengenal karyanya dalam diri umatnya. Dan hal itu diutarakan oleh Habakuk dalam kalimat kedua dan ketiga dari ayat 19 tadi. Di situ Habakuk berkata seperti demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk berkata bahwa inilah yang Allah lakukan. Yaitu membuat kakinya seperti kaki rusa. Sehingga ia mampu berjejak di bukit-bukit batu yang menghalangi perjalanan hidupnya. Kalau saja yang ditulis oleh Habakuk di sini bukanlah rusa, namun ibex atau kambing gunung, maka kita tidak akan merasa heran apabila ia dapat berjejak di bukit atau di tempat-tempat yang tinggi. Karena kambing gunung memang memiliki kemampuan untuk memanjat tebing batu yang terjal. Dan video pendek berikut akan menolong saudara untuk melihat kemampuan yang luar biasa dari ibex atau kambing gunung tadi. Mari kita saksikan video berikut ini. These salts and minerals, their bones won't grow.
Their nervous systems and muscles can't function. Movement and coordination can falter. Io ho abbastanza paura quando sono in situazioni molto ripide e guardo verso il basso, non sono di certo uno stambecco. There's a strong bond between mother and kid, and the kid will follow her wherever she goes. The ibex eventually make it to the prize. Salt from the earth, dissolved in water, continues on its journey into their bodies. Where it's used in the nerves and muscles that control dexterous pincer-like hooves. Vital ingredients carried around by... Luar biasa bukan? Memang kemampuan kambing gunung untuk memanjat tebing yang terjal sangatlah mengagumkan. Namun di dalam Habakuk 3 ayat 19 tadi, Habakuk tidak berkata bahwa Tuhan membuat kakinya seperti kaki ibex atau kaki kambing gunung. Di situ ia menyebutkan bahwa Allah membuat kakinya bagaikan kaki rusa. Rusa tidak akan mampu mendaki tebing yang terjal. Ia hanya mampu berlari di tanah yang relatif datar. Sehingga kalau seekor rusa dapat berjejak di bukit yang terjal atau di tempat yang tinggi, hal itu berada di luar kemampuannya. Dengan kata lain, Habakuk berkata, ya, masalah yang kuhadapi sangatlah besar dan berada di luar kemampuanku untuk mengatasinya. Namun Allah telah, sedang, dan akan menolong diriku sehingga aku akan mampu mengatasi semua bukit yang menghalangi perjalanan hidupku. Aku akan sanggup mengendaki lereng yang terjal yang sesungguhnya di luar kesanggupanku untuk menaklukkannya. Tuhanlah yang memampukan diriku. Di dalam Habakuk 3 ayat 2-16, Habakuk menulis dengan ringkas apa yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan umatnya. Allah membawa mereka keluar dari Mesir, menuntun mereka melewati padang gurun, dan menolong mereka memasuki negeri Kanaan. Semua itu berada di luar kemampuan bangsa Israel untuk mengerjakannya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka bagaikan rusa yang sedang menghadapi tempat yang tinggi atau bukit-bukit yang merintangi perjalanan mereka. Sehingga kalau bangsa Israel dan Yehuda dapat memasuki dan menguasai negeri Kanaan, tidak bisa tidak hal itu adalah karena Allah yang telah menolong mereka. Singkat kata, kalau Habakuk mengingat semua yang Allah telah kerjakan dalam menolong umatnya, maka ia dapat menghadapi masa depan dengan sukacita. Karena itu,
Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ia kerjakan dalam hidupmu. Ingatan itu akan membuat saudara tidak berputus asa ketika menghadapi kesukaran dan menjadi kecewa ketika doamu tidak kunjung dijawab. Saya tidak bosan-bosan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya untuk mengingatkan saya atas semua perbuatannya yang ajaib. Bagaimana dengan saudara? Di dalam dasar kekristenan, kita belajar supaya iman kita bisa bertumbuh, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah bersaksi, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Fanny Crosby, dia mengalami masalah dengan penglihatannya ketika berusia baru 6 minggu. Ketika ia mencapai usia 90 tahunan, ia telah menggubah ribuan pujian yang digemari banyak orang. Pada ulang tahunnya yang ke-92, dengan gembira ia berkata, "Jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa menyalaminya." Apa yang memampukan Fanny Crosby mengalami sukacita yang demikian besar dalam situasi yang bagi kebanyakan orang merupakan tragedi? Sejak usia dini, ia memilih untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Seperti tertulis di Filipi 4 ayat yang keempat. Sebenarnya Fanny hanya melaksanakan sebuah keputusan yang dibuatnya ketika baru berusia 8 tahun. Betapa banyak rahmat yang saya nikmati tetapi tidak dapat dinikmati orang lain. Menangis dan mengeluh karena buta, saya tidak akan dan tidak bisa berbuat demikian. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk di dalam Habakuk 3 ayat 2-16. Ia mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ia tidak melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam sejarah Israel. Semua itu membuat dirinya dapat bersukacita dalam segala keadaan. Termasuk ketika doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Ia yakin Tuhan yang telah menolong umatnya di masa yang lalu tetap sanggup melakukan hal yang sama bagi mereka di masa kini. Apakah Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita? Apakah Tuhan pasti akan menjawab penantian kita? Apakah Tuhan pasti akan mewujudkan pengharapan kita? Semua jawabannya adalah ya, tetapi dengan caranya Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan kepada saudara dan saya. Pengenalan kita terhadap siapakah Allah kita dan karyanya dalam hidup kita tersebut akan memampukan kita untuk tetap bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib, tidak pernah mengecewakan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian karena kuasanya yang tidak terbatas itu, sanggup mewujudkan semua rencananya yang indah bagi hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang dan mengucap syukur. Kami mau bersukacita karena kami mengenal Allah kami, karena Engkau Allah kekuatan kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam segala masalah yang kami hadapi saat ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup mewujudkan semua rancangan-Mu yang mulia, yang baik itu dalam kehidupan kami, dan memberikan kepada setiap kami yang menyaksikan program ini masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk bangsa ini juga, supaya bangsa ini sambil menantikan pertolongan Tuhan, kami semua bisa tetap mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita akan bertemu kembali
minggu depan.